Halo teman-teman, pada sesi 1 kali ini kita akan belajar mengenai input output dan variabel. Nah, nanti kita akan belajar coding, tapi di sini yang saya pakai itu adalah Dev C++. Teman-teman bisa pakai code editor kesukaan teman-teman. Tapi untuk di video ini dan yang mendatang saya akan menggunakan Dev C++ ya. Nah, untuk pelajaran pertama ini kita akan mengenal yaitu input, lalu ada output sama variabel. Nah, ini masih pelajaran yang paling dasar. Jadi, ketika nanti ada orang atau user, dia mengetikkan sesuatu, kayak dia masukin angka atau misalnya memasukkan nama, inilah yang disebut input nih. Oke. Nanti di sini akan kita bikin apa yang kita mau inputannya, lalu akan dikeluarkan di layar komputer. Nah, kebetulan di DevC ini dia masih mengeluarkan CMD, jadi konsol hitam gitu warnanya. Terus akan ada tulisan-tulisan yang sudah diproses. Jadi input, lalu di tengahnya ini akan kita proses, yaitu codingan kita sesuai keinginan kita, lalu ditampilkan di layar. Ini sebutannya output. Oke. Ini penjelasan singkat saja untuk input output. Nah, variabel ini apa nih? Variabel ini bisa kita sebut dia sebagai tampungan. Jadi biasa kita akan nyediain tampungan nih. Misalnya kita mau suruh atau kita memberikan minum ke orang, kita mau kasih minum. Nah, kita ini variabel sebagai tampungannya si gelas. Lalu nanti si koki atau pegawainya masukin air. Air ini adalah sesuatu yang diinput. Jadi input ini akan masuk ke variabel. Sudah masuk ke variabel, udah menjadi satu, baru kita kirim ke orangnya. Jadi dari variabel dan input, variabel yang sudah dimasukkan input, lalu masuklah ke output. Nah, kurang lebih seperti itu flow untuk input, output, dan variabel ini. Kita langsung coba aja code-nya di Dev C++. Oke, teman-teman. Jadi tujuan kita Dev C++ ini apa sih? Nah, kalau dari pengalaman saya, jadi kita ini kayak mengkonversikan logika kita. Yang logika manusia kan gampang ya, kayak misalnya kita mau kasih air ke orang, ya udah tinggal kita kasih air ke orang, itu jalan, selesai. Sedangkan komputer tidak bisa sepintar itu. Jadi dia harus dikasih tahu nih step-stepnya. Kamu harus ngapain dulu, terus prosesnya gimana, baru nanti dikeluarin di layar komputernya, seperti itu. Nah, ini pelajaran C ini menurut saya cukup bagus banget untuk mengasah logika kita. Jadi kayak logika yang kita biasa pikirin gampang, itu kita harus kasih ke komputer gimana caranya, seperti itu. Jadi ini pelajaran dasar banget sebelum teman-teman mau masuk ke IT yang lebih advance lagi, kayak misalnya buat web ataupun aplikasi Android dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk aja ke pelajaran pertama. Nah, untuk input output ini DevC sendiri sudah menyediakannya nih. Jadi kita harus panggil dia dulu. Jadi si DevC ini udah menyediakan, bukan DevC-nya tapi si bahasa C-nya, C++-nya, dia udah menyediakan sebuah library. Library itu kayak sekumpulan komen-komen, nanti teman-teman bisa tinggal pakai aja. Tapi dia harus dipanggil dulu ke dalam code kita. Cara panggilnya gimana? Kita bisa pakai include, lalu buka kurung lancip gini, kurang dari lebih dari. Nah, di sini teman-teman bisa masukin banyak nih library-nya. Tapi karena kita mau pakainya input output, jadi kita pakai stdio.h.
H. Ini apa? Jadi ini adalah standar input output header. Seperti itu. Jadi standar library untuk input dan output. Nah, setelah input output library-nya udah kita kasih, kita masuk ke badannya nih. Jadi C++ ini kalau kita jalanin code-nya, dia akan mencari sebuah tempat yang namanya integer main. Jadi kalau dia udah ketemu, oh di sini integer main-nya, dia akan jalanin code setelah integer main ini. Code yang akan kita tulis di bawah dan seterusnya. Seperti itu. Nah, integer main bentuknya kayak gini, ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini disebut function. Jadi untuk sekarang kita pakai dulu aja integer main-nya. Ini adalah badan utama kita. Jadi kita mau ngapain aja itu ada di sini, di dalam sini. Oke. Nah, untuk agar bisa dijalankan dan tidak memunculkan error, di paling akhir sebelum kurung kurawal ini kita kasih dia return 0. Biar dia berjalan tanpa error. Cara jalannya gimana? Teman-teman bisa langsung F11 aja nih. Kalau kita F11. Nah, ini dia yang akan teman-teman lihat sepanjang belajar C++ atau bahasa C ini. Oke. Ini nggak ada isinya. Ini teman-teman nggak perlu lihat di bawahnya. Jadi ini adalah output yang akan kita berikan nih. Di atas ini masih kosong. Kita belum kasih apa-apa. Pertama, kita akan mulai belajar dari variabel. Variabel di bahasa C ini ada banyak. Jadi variabel itu bisa dibeda-bedakan nih. Ada angka itu sendiri. Terus kalau mau kata-kata ya, tulisan itu ada sendiri. Terus kalau misalnya angka yang ada komanya, itu sendiri juga. Kita mulai dari angka-angka. Kalau teman-teman mau siapin penampung untuk angka, teman-teman harus pakai int. Int itu apa? Integer. Jadi saya tulis di sini int sama dengan integer. Integer lalu spasi. Nah, setelah spasi ini adalah nama yang ingin teman-teman buat. Jadi misalnya variabelnya ini atau penampungnya ini namanya mau apa? Misalkan saya namakan angka. Oke. Dah. Kalau gini udah jadi, teman-teman udah bisa bikin sebuah variabel yang namanya angka. Nah, gimana kalau misalnya kita mau masukin angka itu, si variabel ini, penampung ini, kita mau masukin sebuah angka asli. Teman-teman bisa pakai cara pertama, yaitu langsung dari sini, sama dengan 10. Ini bisa seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai angka itu di bawah. Jadi ketik lagi angkanya sama dengan 10. Nah, ini sama aja. Kalau yang di atas tadi itu pada saat kita membuat kita langsung kasih angka. Kalau yang ini kita buat dulu, angkanya diisinya belakangan. Seperti itu. Semoga sampai sini teman-teman masih mengerti. Kita lanjut lagi. Nah, gimana kalau misal angkanya udah kita buat tampungan, terus udah kita masukin nih si angkanya. Kita mau cetak ke layar hitam tadi ya. Caranya kita pakai komen yang namanya print f. Buka kurung, tutup kurung. Di sini kita bisa print f. Isinya itu yang pertama adalah kata-kata yang teman mau masukin, misalnya angka berisi bla bla bla. Seperti ini. Oke. Gimana cara kita masukin penampung yang kita buat si angka ke sini? Nah, itu ada tipe datanya. Jadi kalau angka kita tinggal tulis di sini persen lalu D. Oke. Mungkin dari sini kelihatan nih agak ada yang aneh. Kalau misalnya angkanya banyak gimana? Misalnya ada 10 angka. Masa persen D cuma 1? Berarti harus persen D sebanyak 10 dong.
Terus kalau udah 10, berarti ada yang aneh lagi. Gimana dia tahu ini adalah angka yang pertama, angka yang kedua, dan seterusnya. Nah, dari situ si ini udah membantu kita dengan menggunakan koma. Jadi kalau di sini persen D, dia harus ada koma untuk kasih tahu persen D ini penampungnya siapa. Berarti penampungnya si angka dong. Kita tinggal tulis aja angka. Kalau gini, kita F11, kita jalanin. Nah, udah keluar nih. Angka berisi 10. Yang di sininya persen D, tapi di layar hitam jadi 10. Karena udah dikonversikan. Seperti itu. Gimana? Kalau misalnya saya kecepatan, mungkin teman-teman bisa back lagi untuk masalah di printf ini dan juga membuat variabel. Nah, selain variabel angka, kita juga ada variabel karakter. Karakter itu berarti semua yang ada di keyboard teman-teman nih, kayak misalnya tanda seru, angka 1, huruf E, dan lain-lain. Karakter itu tipe datanya adalah char. Oke. Jadi yang teman-teman lihat kayak int, terus char, dan nanti seterusnya itu adalah tipe data. Sedangkan setelah tipe data spasi yang kita tulis di sini itu adalah variabel. Jadi mereka selalu berdempetan nih, si tipe data dan variabel. Oke. Saya buat char karakter. Terus kita masukin si karakternya dengan tanda seru. Nah, kalau kayak gini, ini error. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu kenapa. Kalau yang belum tahu, jadi karakter ini dia harus dibantu dengan kutip 1. Baru kita tambahin tanda serunya. Ini untuk membedakan karakter sama angka. Misalnya kalau kita mau karakter 1, kalau kita nggak pakai kutip, nanti jadinya kita nggak tahu dong dia ini mau karakter atau angka, seperti itu. Maka kita kasih kutip, lalu di sini tanda seru. Cara printnya gimana? Sama aja. Berarti tinggal kita ganti nih, printf, atau mau ditambah di bawah boleh. Printf karakter berisi persen apa kira-kira? Karena dia karakter, ingat aja nih C ya. Jadi kita kasih persen C. Sama juga pakai koma, kita kasih tahu apa yang mau di print, yaitu si karakter. Kalau udah gini, kita F11. Muncul, tapi ada yang aneh ya. Dia jadi satu baris nih, nggak ada enter. Padahal di sini kita udah kasih enter. Line 14 dan line 15. Nah, jadi si devc ini nggak tahu kalau misalnya di code-nya enter, tapi di outputnya harus di enter juga. Cara enternya gimana? Kita tinggal tambahin di ujung \n. Oke. Cara enter \n. Backslash itu yang di atas enter ya, yang ini. Kalau yang garis miring kan dia ke kanan tuh. Nah, backslash yang seperti ini. Jangan sampai salah. Kalau kita jalanin lagi, F11 lagi, dia udah ke enter. Karakter berisi tanda seru. Semoga teman-teman sampai sini mengerti. Kita lanjut lagi. Masih banyak lagi variabel-variabel seperti misalnya kita mau pakai bilangan koma ya. Koma. Nah, itu dia bisa pakai float namanya. Float bilangan. Saya tulis di sini. Jadi si bilangan ini bisa kita isi sama angka-angka koma, misalnya 3,5 atau 4,2. Biasa di sini dipakai untuk IPK ya. IPK kan biasanya koma-komaan nih. Nah, itu pakai float. Kalau yang angka contohnya kayak umur biasa kita pakai integer. Jadi integer umur. Ini sama juga kalau misalnya mau di print tinggal di bilangan berisi
3,5. Nah, teman-teman bisa coba nih di bawah. Coba di printf bilangan berisi si 3,5 ini, terus dikasih enter di sininya. Oke, semoga teman-teman bisa nyobanya. Kita bakal lanjut lagi.